Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalukum anak-anak kelas 6 semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa saling belajar lagi di materi terbaru kita di pembelajaran Al-Islam. Materi terbaru kita hari ini sudah masuk di bab kelima, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, dari bab 5 ini yang akan kita pelajarin yaitu di bagian pertama, yaitu tentang peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana kisahnya dan bagaimana peristiwa dakwah tersebut? Silahkan disimak video ini sampai akhir baik-baik ya, dan nanti di akhir akan ada tugasnya. Nah, materi yang akan kita pelajarin hari ini adalah yang pertama tentang kondisi masyarakat Makkah pada saat itu, yaitu kondisi masyarakat Makkah ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diberikan atau awal mula Nabi Muhammad berdakwah. Lalu yang kedua yaitu tentang kisahnya peristiwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga, materi dakwah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Maka dari itu, untuk lebih membantu kalian memahami materi hari ini, silahkan dibuka buku paket Al-Islamnya halaman 69. Jika sudah dibuka, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pertama kita, yaitu kondisi masyarakat saat itu. Kondisi masyarakat siapa? Yaitu kondisi masyarakat Makkah pada awal mula dakwahnya Nabi Muhammad. Di sini. Nah, kondisi masyarakat Makkah saat itu benar-benar dalam kondisi jahiliyah. Wah, dalam kondisi jahiliyah itu yang bagaimana? Nah, kondisi jahiliyah itu dalam arti adalah mereka pada saat itu, para masyarakat Mekah benar-benar jauh atau menyimpang jauh dari ajaran agama. Segala perbuatannya, mungkin tak cara ibadahnya itu sangat menyimpang jauh dari ajaran agama. Bagaimana cara menyimpangnya itu dari agama? Yaitu mereka menyembah berhala yang diletakkan di Baitullah. Apa itu Baitullah? Ya betul, Masjidil Haram, yaitu Ka'bah ya, Baitullah. Nama-nama berhala yang terkenal saat itu ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, dan ada Manat. Jadi sebetulnya berhala itu ditaruh mengelilingi Ka'bah. Jadi seperti itu. Pada saat awal mula Nabi Muhammad ingin berdakwah itu, keadaan masyarakat Makkah dalam keadaan jahiliyah, yaitu menyimpang jauh dari ajaran agama, yang mana mereka menyembah berhala-berhala yang mereka taruh mengelilingi Ka'bah. Nah, di antara berhala-berhala itu, nah yang terkenal ada 4 nih, ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Di materi kedua yaitu tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi ini peristiwanya ya, bagaimana Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah, yaitu tahun 610 Masehi. Ya, 13 tahun sebelum hijrah kemana? Ya, sebelum beliau hijrah ke Madinah ya, itu masih tanggal 17 Ramadan. Karena tahun hijriyah itu masih ditentukannya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah ya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Itu tanggal beliau diangkat menjadi Rasul. Lalu nah, ketika itu beliau berusia 40 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun. Di mana beliau diangkat menjadi Rasulnya? Nah, beliau diangkat menjadi Rasul ketika beliau sedang bertahanut. Apa itu bertahanut? Bertahanut itu seperti berdiam diri atau menenangkan diri, seperti itu di Gua Hiro ya. Jadi kisah singkatnya yaitu beliau diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan, yaitu tahun 610 Masehi, 13 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau berumur 40 tahun dan diangkatnya menjadi Rasul, yaitu ketika beliau sedang bertahanus atau berdiam diri atau menenangkan diri di Gua Hiro. Lalu kalau kalian masih ingat kisahnya, ya turunlah malaikat Jibril, seperti itu. Lalu apa yang terjadi?
Nah, yang terjadi setelah itu adalah, nah, ditandai dengan ketika beliau diangkat, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu diturunkannya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, dari Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi ketika beliau diangkat menjadi rasul, yang menjadi pertanda atau ditandai dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah turun wahyu pertama, kemudian disusul dengan turun wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, yang mana surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi rasul, pertama turun dulu nih surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad harus membaca Al-Qur'an, seperti itu kan, Iqra, bacalah, seperti itu. Setelah Al-Alaq turun, diturunkanlah lagi disusul dengan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir 1 sampai 7, yang mana di situ perintah Allah untuk Nabi Muhammad agar apa? Agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam. Seperti itu. Jadi disinilah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini materi dakwah pada periode Mekah. Jadi ada beberapa materi yang ditekankan Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah di Mekah, yaitu berarti saat beliau belum hijrah ke Madinah ya. Jadi materi apa? Di sini ada ajaran atau materi yang didakwahkan, yaitu ada yang pertama ada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Muhammad berdakwah ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa hanya Allah yang patut kita sembah, hanya ada satu Tuhan yang baru kita imani atau percaya. Yang kedua ada tentang kesucian jiwa, yaitu bagaimana ya kalau kesucian jiwa itu harus selalu menjaga apa, dari perkataan, dari perbuatan, dari selalu beribadah pada Allah, berdoa, bertaubat, seperti itu. Itu materi kedua yang Nabi Muhammad ajarkan di dakwahnya. Yang ketiga, beliau mengingatkan kepada para pengikutnya, yaitu bahwa adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan setelah hidup di dunia, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ajaran dakwah yang terakhir, yaitu ada persaudaraan dan persatuan. Karena ketika itu umur agama Islam masih sangat muda, jadi perlulah ada persaudaraan dan persatuan yang kuat antara umat Islam pada saat itu, yang yaitu para pengikut Nabi Muhammad yang baru ya kan. Jadi disitulah Nabi Muhammad benar-benar ditekankan persaudaraan dan persatuannya. Jadi dari keempat ini adalah materi utama atau ajaran utama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah di Makkah, yaitu ada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesucian jiwa, dan mengingatkan bahwa ada hari kiamat sebagai hari pembalasan, dan terakhir persaudaraan dan persatuan. Ya, demikian materi yang Bunda sampaikan. Sekarang Bunda akan menyampaikan tugas kalian hari ini. Tugasnya adalah jawablah soal di bawah ini, yaitu di buku tulis Al-Islam kalian, langsung jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya. Soalnya adalah yang pertama, bagaimana keadaan masyarakat Makkah pada awal Nabi Muhammad berdakwah. Yang kedua, sebutkan 4 nama berhala yang terkenal pada saat itu. 3, kapan dan di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. 4, apa isi yang terkandung dari Quran Al-Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Jadi ini bukan pengertian 1-7, tapi isi yang dimaksudkan dari surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang tadi Bunda sudah sampaikan. Yang kelima, sebutkan 2 materi dakwah periode Mekah. Mudah sekali kan? Jadi kalian silahkan dijawab langsung di buku tulis dan dikirimkan ke WA Bunda Anissa sampai pukul 8 malam nanti. Baik anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, demikian materi untuk hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari Bunda Anissa dalam menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesemangatannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik.
Sekali lagi Bunda sampaikan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai jumpa.